Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat malam ya. Ini karena aku malam ngeteknya, jadi ini hari malam ya. Oke. Perkenalkan, aku Ahmad Sapi'i di channel Mas Kuli. Jangan lupa subscribe untuk beri dukungan, dan yang mau donasi, yang mau dukung ya kan, ada di bio ya. Oke. Untuk kalian semua, pertama, kalian nggak kenal aku, sama aku juga nggak kenal kalian yang nonton kita itu siapa. Tapi di sini aku akan membuat konten referensi gimana sih belajar trading, bukan trading tapi investasi dulu ya, karena aku mau masuk di investasi dulu, saham yang memang aku pernah masuk. Aku jelasin, aku pernah masuk, pernah belajar, bukan belajar, ikut-ikutan aja, FOMO. Nah, itu di situ kesalahan awalku ya. Itu awal cara aku kenapa aku bisa terjebak ini, situ uang habis segala macam, dan ya uang belum naik udah ditarik apa segala macam, dan ya gitulah. Saham turun diambil, begitu dijual apanya naik. Itulah pengalamanku. Jadi di ini hari aku membuat konten, aku mau mulai masuk kembali, kan udah hampir lama juga lah aku vakum lah, dibilang berhenti karena ya itu tadi masalah mental segala macam, dan sekarang aku kuatkan diriku dan niatnya. Nah itu tadi kenapa bisa aku mencoba lagi gitu. Oke. Untuk video hari ini, belajar investasi, apa itu saham, obligasi, dan reksadana. Kita bahas satu-satu, oke guys. Nah, jadi di video kali ini, episode 1, belajar investasi, apa itu saham, obligasi, dan reksadana. Nah, untuk video kali ini aku menjelaskan dulu ya, kenapa aku belajar lagi investasi, dan kenapa juga aku belajar lagi. Ya, aku udah pernah belajar mulai dari trading, kripto, ya maksudnya mulai dari forex, kripto, dan saham. Udah belajar 3, cuman FOMO kemarin itu. Di sini aku mau pikir, masuklah, tapi secara dia pelan-pelan, biar kecil tapi pasti, daripada besar hancur. Itu tadi. Nah, untuk di kali ini yang perlu kita tahu itu pengertiannya lah. Pengertian apa itu saham. Nah, saham itu aku carilah di banyak Google ya, di YouTube, di YouTube tanya ChatGPT. Saham itu kalau kita bilang itu lembaran tuh, lembaran saham, tahu tuh lembaran saham tuh. Satu lembar itu per 100 lembar disebut lot. Nah, itu tadi saham adalah lembar-lembaran, yang surat lah dibilang, lembaran surat data tentang perusahaan. Nah, contohnya kayak gini. Kalau menurut dari nol, ada channel YouTube-nya, nanti aku sepil ya. Aku kemarin itu belajar. Jadi aku sepil di sini lah ya. Nah, aku kemarin tuh lihat juga, dia itu saham itu menurutnya gini, dijelaskan sedikit. Saham itu jika ada satu warung kurang enak, satu warung, dia memiliki modal lah untuk buka satu warung, sebut aja warung bakso keliling tuh. Nah, modalnya 1 juta, dibikin lah, dia pengen cari peminat lah, maksudnya dia cari modal besar lagi. Jadi dia menawarkan ke orang pelanggan lah, misalnya ada pelanggan, bang, aku mau buka apa nih, mau buka gimana ya caranya, ini apa namanya, apa saham gitu lah. Ini warungku ini gerobakku ini ada apalah, mau nggak investasi sama gerobakku ini gitu. Jadi jika
abang investasi, aku kasih lah buka pertama itu IPO, nanti aku jelaskan di video selanjutnya. Itu di 100 lembar katanya, di 10 lembar, 10 aja tuh, 10 lembar. Dia modal 1 juta, berarti 10 lembar 1 juta dikurang 10, 100 ribu. Nah, di 100 ribu satu lembarnya gitu. Bang, cukup bayar aku 100 ribu, nanti tiap tahun abang dapat dividen, dan kemungkinan kalau keuntungan kita bagi dua, tadi, dan harga bisa naik mungkin, dan abang misalnya jual lagi, abang dapat 2 kali lipat. Nah di situ bang, karena tertarik jadi pelanggan, membayarlah 100 ribu pedagang itu. Jadi cara kerja saham itu kurang lebih seperti ini. Si pedagang ini owner asli lah, pedagang ini punya 9 lembar, karena kan tadi 10 dibeli sama berapanya jadi 9. Nah jadi 9 dibeli lah sama satu tadi pelanggannya, jadi pelanggan itu juga memiliki, dia cuma modal uang 100 ribu, tapi dia tetap pilih nama itu punya dia walaupun cuma 1 lembar gitu. Dan si abang ini dapat keuntungan tiap tahun atau tiap bulan, tergantung perusahaan itu, biasanya sih setiap tahun usaha, dan dia dapat capital gain, kapital lah. Jadi kita hitungkan kapital itu gimana secara ini. Untuk kapitalnya sendiri, dia di saat beli itu harga per lembarnya itu 100 ribu, 1 apa 2 bulan kemudian dia dapat keuntungan 10 ribu gitu. Nah dalam waktu 2 bulan lah taruh kan, naik harganya itu jadi 110 ribu per lembarnya gitu. Dan untuk dividennya biasanya per tahunnya berapa persen, berapa ya kan per lembar. Contoh, taruhlah abang itu punya modal itu bersih ya, biasanya bersih tuh, bersih keuntungan dalam setahun itu 10 juta. Contoh 10 juta dalam setahun, enggak lah, taruhlah contoh bersihnya itu 50 juta dalam setahun. Nah dia itu dibersih itu keuntungan bersih iya 10 juta sih yang paling realistis, 10 juta dalam 1 tahun itu bersih tanpa modal apalagi tuh. Waduh, jadi 10 juta itu dibagikan per lembarnya, dibagi untuk berapa lembar tadi, 10, berarti 1 juta per lembar gitu. Nah jadi pelanggan itu tadi yang beli saham 1 lembar itu mendapatkan 1 juta dividennya dalam 1 tahun itu. Nah itulah penjelasan tadi apa itu saham, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika salah dan bisa dikoreksi dan komennya ya, karena aku juga mengambil referensi dan aku juga belajar. Nanti kita masuk langsung di sini, saya menjelaskan dan saya perkenalkan untuk kalian tahu. Dan di kedua itu ada obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi itu lebih sering disebut itu apa sih, apa namanya, surat utang kalau nggak salah. Surat utang berjangka, jangka pendek atau jangka panjang. Biasanya sih dia dalam ada tuh aplikasi namanya Bibit. Nah di situ aplikasi itu sistemnya gini, utang negara, negara kita mengutangi negara gitu dengan bunga sekian persen per tahunnya gitu. Dan itu berjangka panjang. Misalnya kita memberi utang, ibarat kita gini, obligasi itu kayak kita nih, kita negara nih, aku nih negara minjem utang, meminjam duit sama kawanku tuh kalau nggak salah, minjem kawan 100 saja itu dalam waktu jatuh tempo, pokoknya ini lunas lah dalam 3 tahun gitu. Aku minjemannya ada 1 juta, berarti dalam 3 tahun aku membayar dalam 2 tahun berarti aku dalam setahun bayar 500 ribu. Nah
gitu juga kita dapat. Atau sebulannya aku bayar berapa tuh, udah 500 bagi 12 sekitar itulah kan. Nah untuk hasilnya itu kita kalikanlah juga berapa dalam jangka, berarti berapa persen bunganya. Misal 2% tuh, itu dia dapat jual. Di sini jangan salah, di sini pun ada ininya, ada resikonya gitu. Resikonya apa kita pun belum apalah, pokoknya risiko aplikasi ini lebih high daripada saham, lebih high, baru kedua itu obligasi, dan yang paling rendah itu ada reksadana, nanti yang ketiga reksadana. Nah contohnya seperti itulah tadi obligasi, kita itu menghutangi negara dengan surat-surat utang negara itu. Nah kita dapat keuntungan dari bunganya, seperti itulah obligasi contohnya. Yes, masuk di apa itu reksadana. Nah di sini paling gampang dan paling umum digunakan oleh pemula-pemula guys. Contohnya nih, kita punya reksadana itu sistemnya gini. Aku nih mau manajemen gitu kan, manajemen apa namanya, meraup lah gitu, mencari apa namanya, modal gitu. Jadi orang itu nanam modal segala macam kan, dikumpulin lah itu, aku dapat lah modal sebulan, ini ada dana 1 juta, kau kan bisa investasi, kasihlah ke aku. Dan ada ini investasi lagi, aku ada modal sekian juta, kasihlah aku. Jadi terkumpul lah modal itu 10 juta. Nah reksadana itu kenapa kecil, karena dia tersebar, risikonya itu tersebar. Contoh mulai dari ada saham, dia ada 9 berapa persen saham, biasanya itu sekitar 20% saham, sekitar berapa persen itu obligasi, biasanya saham-saham yang relatif naik. Dan mungkin penjelasanku itu terlalu awam ya guys, maaf, karena aku pun baru masuk juga dan udah lama agak-agak lupa, dan sekarang aku juga belajar, dan banyak di YouTube juga kalian bisa. Di sini dokumentasi, aku ini membuat channel ini sebenarnya dokumentasi apalah itu, kenapa aku mau bikin channel YouTube tentang dokumentasi seperti itu. Nah karena itu buat kalian semua yang udah menonton, jangan lupa subscribe dan like dan aktifkan loncengnya. Buat kalian yang mau beli dukungan atau mau investasi, bisa donasi di bisa cek bio, di situ ada apa kita mau sawer atau apa, nanti kalian ketik aja di situ, bang aku mau investasi sekian bang, ini belajar buat kita belajar, ada modal nggak usah banyak-banyak, 20.000 10.000 5.000 aja, aku pun nggak maksa. Buat kalian yang mau bisa pantau terus channel ini, walaupun nggak banyak manfaatnya, semoga kedepannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.